Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Kita bahas dulu mengenai persebaran flora di dunia. Jadi persebaran flora di dunia itu banyak dipengaruhi oleh bioma. Apa sih itu bioma? Bioma itu merupakan ekosistem besar yang mempunyai flora dan fauna yang khas. Kalau kita mau mengetahui jenis bioma yang ada dalam suatu wilayah, itu kita tinggal mengecek vegetasi utamanya. Jadi melihat jenis tumbuhan apa yang paling dominan di tempat tersebut. Dan bioma itu selalu menempati wilayah yang cukup luas. Jadi kalau misalnya sebuah lahan yang hanya 1 x 1 meter itu bukan dianggap sebagai bioma. Ada beberapa jenis bioma yang ada di dunia. Yang pertama itu adalah bioma hutan, kemudian bioma tundra, bioma sabana, padang rumput, dan yang terakhir adalah bioma gurun. Kita bahas dulu mengenai bioma hutan. Hutan itu kan merupakan bentang lahan yang sangat luas yang mana di dalamnya itu ditumbuhi beraneka jenis pohon. Untuk bioma hutan itu sendiri dibagi menjadi beberapa, bisa kalian lihat pada layar ya. Kita bahas dulu mengenai hutan hujan tropis yang akan disampaikan oleh temanmu. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang terdapat di daerah tropis, yaitu suatu daerah yang terletak pada lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Jenis hutan ini dicirikan dengan pohon-pohon yang tinggi dan rapat serta selalu hijau sepanjang tahun. Ciri lain dari hutan ini antara lain ditumbuhi beragam jenis epifit, misalnya cendawan, lumut, dan berbagai jenis anggrek, serta tumbuhan pemanjat seperti rotan. Hutan ini sangat rapat dengan vegetasi yang heterogen, lebih dari 300 spesies. Pohon-pohon di hutan ini tinggi dan berdaun lebar sehingga mengakibatkan terbentuknya kanopi yang menyebabkan dasar hutan menjadi lembab dan gelap. Contoh vegetasi di daerah hutan hujan tropis antara lain Meranti dan Damar. Wilayah penyebaran hutan hujan tropis meliputi wilayah Amerika Selatan yaitu di lembah Amazon, semenanjung Amerika Tengah, Afrika bagian tengah, Madagaskar, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan daerah-daerah di Asia Tenggara lainnya. Hutan konifer adalah hutan yang didominasi oleh vegetasi berdaun jarum atau konifer. Hutan ini banyak terdapat di daerah iklim sedang sampai dingin dan memiliki ciri-ciri vegetasinya memiliki ketinggian yang relatif sama, berbatang lurus, dan berbentuk kerucut seperti pinus, cemar, dan cedar. Hutan mangrove, hutan bakau atau disebut juga dengan hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Hutan taiga merupakan jenis hutan yang terdapat di daerah iklim dingin di belahan bumi utara dan di pegunungan tinggi. Sebagian besar pohon utamanya adalah jenis-jenis tusam yang tetap berdaun serta tahan terhadap suhu dingin dan kekeringan dengan daun seperti jarum dan berlapis zat lilin. Taiga merupakan wilayah yang sangat minim akan jenis tumbuhan. Dalam ribuan hektar mungkin hanya terdiri atas 2 atau 3 jenis saja, antara lain pinus, merkuri, dan cemara. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali, sedangkan hewannya antara lain rusa besar, beruang hitam, beruang coklat, rubah, serigala, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur.
Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti palem dan akasia. Sistem biotik ini biasanya terbentuk dari antara daerah tropis dan subtropis. Beberapa benua yang memiliki padang sabana diantaranya adalah Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Kurangnya curah hujan menjadi pendorong munculnya sabana, sehingga sabana dikenal juga padang rumput tropis. Iklimnya tidak terlalu kering untuk menjadi gurun pasir, tetapi tidak cukup basah untuk menjadi hutan. Suhu udara di daerah sabana tetap sama sepanjang tahun, yaitu hangat. Tetapi sabana mempunyai dua musim yang sangat berbeda, yaitu musim kering dan musim basah. Pada musim kering hanya ada 4 inci curah hujan, bahkan di antara bulan Desember dan Februari tidak ada hujan sama sekali. Namun di musim kering cuaca terasa lebih dingin, sedangkan pada musim panas sabana mendapat banyak air hujan. Di Afrika musim hujan dimulai pada tahun Mei dan curah hujan mencapai 15 hingga 25 inci sepanjang waktunya. Ada beberapa tipe sabana yang berada di seluruh dunia. Sabana yang paling dikenal adalah yang terletak di Afrika Timur yang ditumbuhi oleh pohon-pohon akasia. Dataran Serengeti di Tanzania adalah salah satunya. Di sana hidup hewan-hewan seperti singa, zebra, gajah, jerapah, dan kerbau. Bioma gurun. Gurun adalah sebuah wilayah berupa hamparan pasir yang kering. Ciri-ciri bioma gurun antara lain curah hujan sangat rendah, penguapan air lebih cepat daripada hujan yang turun, kelembapan udara sangat rendah, perbedaan suhu siang dengan malam sangat tinggi, dan tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Gurun-gurun yang ada di dunia antara lain Gurun Kalahari dan Sahara di Afrika, Gurun Victoria di Australia, Gurun Gobi dan Thor di Asia, serta Gurun Atacama di Amerika. Flora di bioma gurun. Tumbuhan yang dapat hidup di gurun umumnya memiliki daun yang kecil, seperti duri dan akar yang panjang. Melalui daun dan akarnya itu, tumbuhan dapat mengurangi penguapan dan mampu menyerap air dari tempat yang dalam, kemudian menyimpannya dalam jaringan spons. Contoh tumbuhan yang mampu hidup di gurun adalah kaktus, akasia, dan tamar atau kurma. Fauna di bioma gurun. Hewan besar yang hidup di gurun umumnya mampu menyimpan air, misalnya unta. Hewan kecil yang mampu hidup di gurun umumnya dari jenis pengerat, misalnya hamster dan tikus. Berikutnya yaitu persebaran fauna di dunia. Untuk persebaran fauna di dunia itu didasarkan pada pembagian Bapak Biogeografi Dunia, yaitu Alfred Russel Wallace. Jadi pada tahun 1876 Wallace itu membagi fauna dalam beberapa wilayah, yaitu wilayah Paleartik, Nearktik, Neotropikal, Etiopian, dan Oriental. Fauna Paleartik. Paleartik adalah salah satu dari 6 wilayah sebaran fauna dalam biogeografi. Wilayah Paleartik mencakup bagian belahan bumi timur bagian utara, yaitu Eropa dan Asia bagian utara, termasuk Asia Tengah, Asia Timur, dan Iran. Pembagian ini dibuat oleh Alfred Russel Wallace pada dalam bukunya The Geographical Distribution of Animals yang diterbitkan pada tahun 1876. Setiap wilayah memiliki keunikan satwa sendiri-sendiri. Paleartik adalah wilayah yang terbesar dari ke-6 wilayah ini. Ciri-ciri hewan Paleartik sendiri adalah 1. Didominasi oleh mamalia besar. 2. Memiliki beberapa kesamaan dengan wilayah Nearktik akibat perpindahan pada zaman es. 3. Hewan yang ada beradaptasi dengan iklim dingin dan sedang. 4. Mencakup fauna di wilayah Eropa dan Asia bagian utara. Adalah salah satu dari 6 wilayah sebaran fauna dalam biogeografi. Wilayah Nearktik mencakup bagian belahan bumi barat bagian utara,
yaitu sebagian besar Amerika Utara, wilayah negara Amerika Serikat dan Kanada, termasuk Greenland dan daratan tinggi Meksiko. Daerah persebaran fauna neotropik meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko bagian selatan, dan India bagian barat. Jenis fauna neotropik antara lain armadillo, piranha, belut listrik, unta Amerika Selatan, buaya, kadal, kura-kura, dan berbagai jenis spesies kera. Fauna Ethiopia yaitu daerah persebarannya meliputi sebagai besar Afrika, Jazirah Arab bagian selatan, dan Madagaskar. Fauna yang hidup di kawasan ini diantaranya gajah Afrika, gorila, gunung, dan jerapah. Fauna oriental. Fauna oriental merupakan fauna yang meliputi di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk Indonesia bagian barat. Kondisi lingkungan fisik di wilayah oriental cukup beragam. Sebagian besar beriklim tropis. Fauna khas yang hidup di wilayah ini antara lain harimau, gajah, orangutan, banteng, badak bersula satu, dan berbagai jenis unggas, ikan, reptil, dan adalah bentuk hewan yang berasal dari Australia dan juga berkembang biak pada lingkungan tropis. Maka dalam persebaran fauna ini yang pada biasanya mempunyai karakteristik yang mencolok, sehingga persebaran ini akan menimbulkan sekumpulan hewan sebagian besar keberadaannya akan terpisah jauh karena melipatkan antar benua dan dapat ditemukan di wilayah seperti wilayah Irian Jaya, Maluku, dan pulau-pulau kecil. Terdapat ciri-ciri fauna Australia. 1. Mempunyai banyak jenis burung berwarna. 2. Banyak mempunyai jenis hewan bertanduk. 3. Ada binatang berkantung. 4. Binatang menyusui kecil-kecil. 5. Mempunyai sedikit jenis ikan air tawar. 6. Tidak terdapat kera. Contoh fauna Australia: burung cendrawasih, kuskus, landak Papua, kanguru, koala, burung kasuari, platypus, burung kookaburra, wallaby, Tasmania devil, alpaka, bison, haumul, kalkun, tuatara. Oseania adalah sebutan untuk kawasan geografis yang mencakup Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik. Nama Oseania pertama kali dicetuskan oleh pakar geografi berdarah Prancis. Jenis fauna Oseania antara lain kiwi dan sphenodon. Dua hal utama yang mempengaruhi vegetasi di Oseania adalah iklim tropis dan tingkat keterpencilan pada kebanyakan pulau. Kekayaan laut Oseania sangat berarti bagi penduduk yang memenuhi lebih dari 30.000 pulau yang bertebaran di kawasan ini. Penangkapan ikan hampir merupakan mata pencaharian utama mereka. Selain ikan tuna yang memiliki nilai komersial tinggi, juga terdapat ikan paus, hiu, dan banyak lagi yang sejenisnya. Di perairan yang lebih dangkal seperti laguna dan tepi pantai karang terdapat kepiting, udang, lobster, kerang laut, belut laut, cumi-cumi, dan ikan-ikan kecil yang sangat banyak dan sejenis. Sedangkan di beberapa pulau lepas pantai Selandia Baru terdapat sejenis reptil yang dinamakan tuatar, merupakan kadal purba yang mewakili salah satu ordo reptilia yang hanya terdapat di daerah ini. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.